Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengkaji usulan mengenakan tarif pada layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko. Usulan ini sebagai langkah daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempertimbangkan usulan pengenaan tarif untuk Mikrotrans atau Jaklingko. Pramono mengaku banyak keluhan terkait pelayanan Jaklingko. Karena itu masyarakat mengharapkan dengan adanya tarif, maka sopir Mikrotrans atau Jaklingko ini tidak lagi berbuat seenaknya. Untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Sebelumnya, wacana tarif untuk layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko ini berawal dari usulan masyarakat sebagai alternatif daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Saat ini, tarif Transjakarta masih Rp3.500 sejak tahun 2005 silam karena masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, moda transportasi publik andalan Jakarta Mikrotrans atau Jaklingko telah resmi beroperasi sejak tahun 2016. Sejak diluncurkan, Mikrotrans telah memberikan kemudahan dengan tidak memungut biaya. Namun, kini Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji wacana untuk mengenakan tarif pada layanan Mikrotrans. Berikut laporan Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri kota Jakarta menggunakan angkutan umum yang saat ini masih gratis, pemirsa. Ikuti terus perjalanan saya. Jalan-jalan ke kota Jakarta menggunakan moda transportasi memang bisa jadi pilihan nih. Apalagi saat ini kalau kita menaiki yang namanya Mikrotrans atau Jaklingko masih gratis, pemirsa. Namun ada wacana dari Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan tarif bagi para penggunanya. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat yang sudah menggunakan Jaklingko atau Mikrotrans ini? Di samping saya ada Mas siapa nih? Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri dari Bogor. Mas Fikri hari-hari memang menggunakan moda transportasi ini kan? Iya betul, pakai moda Jaklingko ini saya. Biasanya kalau menggunakan e-money nge-tap kan gratis nih Mas, tapi bentar lagi akan ada wacana yang sedang dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta akan dikenakan biaya tarif. Saya jujur keberatan ya ini untuk adanya wacana tarif ini, karena ini modal transportasi ini untuk menghemat biaya kita juga, menghemat banget lah ini. Kalau bisa pemerintah jangan ada wacana untuk ada tarif lagi lah. Tapi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kan ini gratis begitu, Mas merasa ada kekurangan kah atau sudah pas nih, layak? Menurut saya sih layak, udah layak banget ini. Terkait rutenya? Rutenya udah normal aja, nggak aneh-aneh lah udah. Baik, terima kasih Mas Fikri, salah satu pengguna dari Mikrotrans ini yang menyatakan bahwa ia tidak setuju karena menggunakan moda transportasi di Jakarta ini menjadi salah satu pilihan, terutama kalau ada yang gratis begitu ya, ia bisa menghemat biaya transportasi untuk kesehariannya. Dan memang hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa dari aturan begitu pengenaan tarif masih dilakukan pembahasan lebih lanjut dikarenakan saat ini DBH atau dana bagi hasil Pemprov DKI Jakarta dikurangi oleh pemerintah pusat senilai 15 triliun rupiah. Nah, itu artinya memang ada pemangkasan di sejumlah lini program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, kita pun juga masih menantikan apakah nantinya biaya yang dikenakan ke Jaklingko ini atau Mikrotrans Jakarta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, masih di siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo untuk membahas utang WUSH. Selain AHY, mantan Dirut KAI Ignatius Jonan juga dipanggil ke istana.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUS. AHY menyebut pemerintah pastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Solusi terbaik yang tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat. Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Selain AHY, Presiden juga memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Namun, Jonan menyebut tidak membahas polemik utang kereta cepat WUS. Jonan juga menolak berkomentar lebih jauh terkait polemik utang WUS karena sudah pensiun dan tidak berada di pemerintahan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin mengatakan PT KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait kereta cepat WUS. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau markup dalam proyek kereta cepat WUS yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia KCIC. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang baru Jakarta Pusat. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area Stasiun Manggarai. Ya, Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rashidin dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berkeliling di Stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Prabowo menyapa masyarakat yang beraktivitas di Stasiun Manggarai. Stasiun Tanah Abang baru telah beroperasi sejak Februari 2025. Area peron lebih luas dan penumpang leluasa bergerak di area stasiun. Ya, Presiden Prabowo Subianto menjajal KRL Komuter Line dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area stasiun. Di dalam kereta, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah penumpang. Secara bergantian, beberapa penumpang menghampiri Presiden, termasuk seorang nenek yang duduk dan berfoto dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo naik KRL menuju stasiun Tanah Abang untuk meresmikan bangunan Stasiun Tanah Abang baru. Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rashidin dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berkeliling di Stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Berapa hari di Jakarta? Di sini mau sakit ya.